Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberkati oleh Tuhan untuk kita bersama-sama bertemu dan beribadah untuk menyaksikan kedua mempelai yang akan diberkati oleh Ibu Pendeta kita. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan serah terima dari pihak keluarga kepada jemaat. Semoga dilaksanakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di pagi yang cerah ini, di tanggal 10 Januari tahun 2025, kesempatan yang luar biasa di hari sukacita ini, kami atas nama keluarga dari anak kami Teguh dan Helmi menyerahkan sepenuhnya acara pemberkatan nikah dari awal sampai dengan selesainya kepada jemaat GKJW Kujur. Sepenuhnya kami serahkan karena kami tahu di dalam pagi yang indah ini ada karya Tuhan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kami menyerahkan sepenuhnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan segala syukur karena telah mempercayakan untuk pemberkatan perkawinan saudara kita Suwiknyo dan juga Helmi di dalam persekutuan dan juga melalui pelayanan GKJW Kujur. Kami menerima dengan penuh sukacita dan juga ketulusan hati, dan biarlah Tuhan sendiri yang nantinya juga menyertai, memberkati kita di dalam setiap perencanaan dan juga di dalam ibadah pada pagi hari ini. Jika demikian Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk di dalam gedung gereja. Kita layankan bersama untuk pemberkatan perkawinan anak kita Suwiknyo dan juga Helmi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya undang Bapak itu untuk bangkit berdiri dan kita sambut kedua mempelai berdua untuk memasuki altar Tuhan. Mari kita bersama mengambil saat teduh sejenak. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi umat manusia. Engkaulah yang senantiasa menolong dan membersamai kami, terkhusus di dalam persekutuan pada saat ini. Ibadah pemberkatan perkawinan untuk saudara kami Suwiknyo dan juga saudari kami Helmi. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, keaturan lenggah.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini dengan penuh rasa syukur kita akan masuk di dalam tema ibadah kita, satu hati di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mempertemukan, dan Tuhan pula yang mempersatukan kita semua. Terkhusus pada saat ini dengan penuh sukacita di dalam keberbedaan kita, ada karya Tuhan yang terjadi atas kita semua. Mari kita bersama-sama menyambut kesatuan kita di dalam Kristus. Kita pujikan lagu Satukanlah Hati Kami. Kita pujikan 2 kali. Pada syukur pada saat ini dari Mazmur 128 yang demikian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut perintah Allah. Engkau akan makan dari hasil kerjamu, hidup makmur dan sejahtera. Istrimu seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Begitulah Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Berbahagialah kita semua pada saat ini Bapak Ibu yang juga turut bersukacita di dalam kebahagiaan keluarga calon mempelai. Kita percaya bahwa semuanya itu adalah pemberian dan juga berkat dari Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 60 bait yang pertama dan yang ke-7. Hai makhluk alam semesta, dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Kita pujikan sekali lagi bait pertama dan bait 7. Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Marilah kita masuk dalam doa. Di tengah ibadah ini Tuhan, kami mengucap terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan untuk datang kepadamu Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami, Engkau terangi hati kami Tuhan. Sehingga firman ini menjadikan berkat bagi kami semua. Begitu juga Ibu Pendeta yang akan menyampaikan, berilah roh hikmat, berilah tuntunan Tuhan, apa yang disampaikan ini menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita siapkan firman Tuhan di dalam Maliaki 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Judulnya Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang mengapa dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan, semesta alam sampai tidak ditinggalkan, hanya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam renungan kita akan mendengarkan persembahan pujian Anugerah Terindah oleh Sheryl dan juga Yanti.
Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Mungkin ada yang beragama lain, kiranya Tuhan juga berada dalam kebersamaan kita. Mas Wigno dan Mbak Helmi, perasaannya gimana hari ini? Tegangkah? Tidak menjawab, hanya begini Bapak Ibu. Oke. Saya tidak tahu ini apa artinya begitu. Jempol ini. Mas Wig kayak mangkoy aduh, rotok grogi. Lah Mbak Helmi kayak guyu. Ketok senenge. Grogi Mas? Mas, sakjane duduk sampean sing grogi. Aku sing grogi. Delok sakmu ini wong iki dulure kabeh. Jenengan ya, rewang aku grogi ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersama dengan bacaan kita pada saat ini Maleakhi pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kalau kita percayai bersama bahwa perkawinan itu sebenarnya hubungan yang sakral, dan juga perkawinan itu adalah hubungan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi mari kita lihat apa yang kemudian dimaksudkan di dalam Alkitab pada saat ini. Maleakhi pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Jika biasanya khotbah di dalam perkawinan itu menekankan kasih, komitmen dan sebagainya, kita akan lihat di dalam ayat-ayat yang kemudian bisa kita renungkan pada saat ini Bapak Ibu. Yang pertama, di ayat yang pertama dan juga yang kedua, Maleakhi ini menuliskan bahwa ada janji-janji Tuhan ketika bangsa Israel, mereka baru kembali dari pembuangan, kemudian kehidupan mereka masih berantakan, masih belum stabil, mereka masih miskin, menderita dan sebagainya. Tetapi kemudian ada janji Tuhan di sana. Tuhan memberikan kebaikan bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan setiap pertolongan untuk segala permasalahan. Itu di ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kemudian di sana diperlihatkan bagaimana Tuhan menghakimi orang yang jahat tetapi kemudian menyelamatkan orang yang benar. Nah, kalau kita tarik di dalam hubungan perkawinan Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu akan senantiasa menyertai dan juga memberkati perkawinan yang kudus di dalam Kristus. Karena apa yang dilakukan itu adalah benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian pada bagian yang terakhir ayat 5 dan juga ayat yang ke-6. Ketika Tuhan melalui Nabi Elia, di sana Tuhan begitu memperhatikan dan mencintai orang-orang yang setia kepadanya. Ayat yang ke-5 dan juga yang ke-6. Bagaimana kemudian Tuhan Allah membuat hati anak-anaknya, hati Bapak itu berbalik kepada anak-anaknya dan juga mengasihi mereka semua. Nah, saya mengajak panjenengan hari ini untuk bisa kembali fokus di dalam pernikahan yang kudus di dalam Tuhan. Demikian juga terkhusus Mas Wig dan juga Mbak Helmi pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan Allah itu yang memulihkan dan juga menyertai kita dalam segala kondisi. Tuhan Allah itu turut serta hadir di dalam rumah tangga kita. Panjenengan hari ini baru sah, cek hari ini. Bapak Ibu panjenengan yang sudah berumah tangga bertahun-tahun kira-kira, apakah rumah tangga panjenengan baik-baik saja selama ini? Apakah hari ini ketika panjenengan guyu, sukacita, kemudian wajahnya bersinar, tidak ada masalah? Kok tidak ada jawaban sih? Saya takutnya jenengan malah berbeban berat semua hari ini. Das pundi? Ya, rumah tangga itu akan selalu ada ribut dan rukun, ada suka dan duka. Dan itu harus dijalani bersama berdua. Nah, kenapa saya bilang harus ada komitmen, kesetiaan dan kasih? Saiki ngene, Mbak, sampean selama ini kan hubungannya dengan Mas Wig itu siji dek sono, siji dek sini. Lah mulai dino iki kok lek bendino sak omah tangi melek sing diwasno iku.
Mengonganan sing diwasno iku. Noleh nang mburi dilalah iku maneh. Bosen gak kira-kira? Ya apa? Oh, 1 bulan, 2 bulan masih belum. Oke, pengalaman. Bapak Ibu bagaimana yang sudah bertahun-tahun? Sepet, ojo sepet-sepet lah yo. Jan, iki malah ngurung iki. Ojo ditiru ya. Iya, mungkin anak loh, tapi bener loh. Kadang kalau ada sepetnya juga. Lek gak sepet itu justru dipertanyakan. Kok bendino gak sepet ngono lho. Nah, ya seperti itu akan fasenya. Ada yang kemudian sepet, ada kemudian kecut, ada kadang kala juga merasa manis. Pahit, ojo akeh pahite. Didik ae. Begitu. Tapi semua itu kalau kita serahkan di dalam Tuhan, maka akan ada kebijaksanaan dan juga pertolongan dari Allah. Itu kenapa pada bagian akhir saya mengajak panjenengan berdua untuk merefleksikan, menghidupi perkawinan dengan iman. Jadi lek ati tukaran donga dhisik. Kira-kira terus lek ati tukaran donga dhisik. Ya apa Mas? Gak mungkin. Gak sempet ngaten nggih. Ya jelas memang gak mungkin. Tetapi setidaknya nyambato Gusti. Jadi latih do Gusti begitu. Jadi supaya kemudian kita ditolong oleh Allah, kebijaksanaan, pertolongan, kasih, meredam emosi, semua itu ada. Nah, hanya Tuhan yang bisa menolong kita sehingga dengan kita mengandalkan iman kepada Kristus, maka setiap hal boleh terjadi yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Wong Israel iku lho gak karuan uripe bangsa itu. Kadang kala meragukan Tuhan, kadang kala menjauhkan diri dari Tuhan, kadang kala kesundi. Ya wis gak karu-karuan. Tapi rupanya Tuhan masih setia dan memperhatikan bahkan mereka yang mempertahankan kesetiaan imannya di dalam Kristus. Saya ingin panjenengan demikian juga walaupun dunia iki bahasa puitis ngaten ya. Dunia sekitar gonjang-ganjing. Terus panjenengan berdua tetap tesundi. Ya, teguh di dalam Tuhan. Seperti nama jenengan Mas Wik. Nah, teguh, awas engko lek gak teguh ya. Lah jenenge wis teguh ya, berarti ya nanti harus teguh. Ya, kiranya Tuhan menyertai dan membersamai panjenengan berdua dalam pernikahan dan juga seterusnya nanti di dalam masa depan keluarga panjenengan berdua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Biarlah Engkau sendiri yang hadir dan menyertai Bapa dalam kehidupan rumah tangga kami, ribut rukunnya, kasih, kebijaksanaan dan pertolongan dari Tuhan ada menolong kami semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan perbarui iman kepercayaan kita. Bapak Ibu saya undang bangkit dan berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Kita masuk Bapak Ibu di dalam pelayanan pemberkatan perkawinan pada saat ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersuka cita bersama karena saudara Teguh Adi Suwiknyo dengan saudari Helmi Nindra Agustin telah hadir di sini untuk menyerahkan pemberkatannya sambil memohonkan berkat kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Karena sampai hari ini tidak ada yang mengajukan keberatan yang sah atas perkawinan mereka, maka marilah kita penuhi pengharapan mereka dengan penuh sukacita. Mari kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 317, baitnya yang pertama. Untuk Mas Suwek dan Pak Helmi nanti langsung ke aturan Jumeneng.